Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi jawaban UAS dari kelompok 5, saya akan memperkenalkan tim kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rani Sanjaya. Kemudian yang kedua ada Bapak Ronald Manurung. Kemudian yang ketiga ada Bapak Muhammad Akbar Muarofah. Dan yang keempat ada Bapak Anjaidin Saifuddin. Berikut presentasi yang dapat kami sampaikan. Check it out. Baik, izin Bu Utami, perkenalkan nama saya Tony Sanjaya. Saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan nomor 1, yaitu mengapa dalam bahasan e-book Tim Becker mitos of technically superior workforce is a pathway to a high performing business disodorkan, dan menurut saudara masih relevankah untuk merespon era buka? Berikan argumentasi dan bukti dari opini saudara. Baik, memang dalam mitos of technically superior workforce is a pathway to a high performing business disodorkan dalam e-book Tim Becker karena memang mitos ini telah menjadi konsep umum dalam dunia bisnis selama bertahun-tahun. Konsep ini menyatakan bahwa dengan memiliki karyawan yang memiliki keterampilan teknis yang tinggi, bisnis akan menjadi lebih sukses dan efisien. Namun dalam era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, yang kita ketahui di mana perubahan terjadi dengan cepat dan tidak dapat diprediksi, relevansi dari mitos ini dapat dipertanyakan. Menurut saya, mitos ini masih relevan untuk beberapa jenis bisnis yang bergantung pada teknologi atau industri yang sangat teknis, seperti perusahaan teknologi, manufaktur, dan perusahaan rekayasa. Namun, dalam era VUCA, bisnis tidak hanya bergantung pada keterampilan teknis mata, tetapi juga pada keterampilan soft skill, seperti fleksibilitas, adaptabilitas, dan kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Bukti dari opini saya dapat ditemukan dalam studi yang dilakukan oleh Deloitte pada tahun 2019. Studi ini menemukan bahwa 92% dari eksekutif bisnis berpendapat bahwa keterampilan soft skill seperti kemampuan berpikir kritis dan kreatif, kemampuan untuk bekerja dalam tim, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik sangat penting untuk keberhasilan bisnis. Selain itu, studi tersebut juga menemukan bahwa 55% dari eksekutif bisnis mengalami kesulitan dalam merekrut karyawan yang memiliki keterampilan soft skill yang dibutuhkan. Dalam konteks ini, penting bagi bisnis untuk tidak hanya fokus pada pengembangan keterampilan teknis, tetapi juga pada pengembangan keterampilan soft skill yang diperlukan untuk merespon era VUCA. Dengan memiliki karyawan yang memiliki keterampilan teknis yang tinggi dan keterampilan soft skill yang dibutuhkan, bisnis dapat menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan berkinerja tinggi di era VUCA. Kita ambil contohnya di Google. Perusahaan ini mengutamakan keterampilan teknis dalam perekrutan dengan memilih individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang teknologi. Namun Google juga menyadari bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis karyawan. Perusahaan ini juga mengutamakan keterampilan sosial dan manajerial dalam menciptakan tim yang sukses. Google menempatkan pentingnya keragaman dan inklusi dalam perusahaan mereka dengan menciptakan program-program untuk mendapatkan dukungan keberagaman dan inklusi dalam tenaga kerja mereka. Selain itu, Google juga mengadakan program pelatihan kepemimpinan untuk mengembangkan keterampilan manajerial karyawan mereka. Hal ini membantu Google dalam menciptakan tim kerja yang efektif dan produktif. Demikian untuk jawaban nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya melanjutkan pembahasan perihal MSDM. Merujuk pada buku Tim Becker agar PT PNM itu dapat lebih fleksibel dan mampu menjelma menjadi perusahaan yang agile, ada beberapa hal yang perlu dikembangkan. Yang pertama adalah membangun budaya yang berorientasi pada tim dan kolaborasi. Di sini PT PNM perlu mendorong karyawan-karyawannya untuk bekerja sama secara tim dan membangun budaya kolaboratif. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan platform komunikasi yang memungkinkan karyawan untuk berbagi informasi, ide, dan pemikiran secara real time. Yang kedua, menerapkan metode manajemen yang adaptif. Di sini PT PNM perlu menerapkan metode manajemen yang adaptif yang memungkinkan perusahaan untuk cepat beradaptasi dengan perubahan di lingkungan bisnis
Salah satu metode manajemen yang adaptif adalah agile yang berfokus pada fleksibilitas, keterlibatan karyawan, dan literasi cepat. Yang ketiga, memberikan umpan balik secara terus-menerus. Di sini PT PNM perlu memberikan umpan balik secara terus-menerus kepada karyawan, baik dalam bentuk formal maupun informal. Hal ini dapat membantu karyawan untuk memperbaiki kinerjanya secara berkelanjutan dan memperbaiki keterampilan yang perlu ditingkatkan. Yang keempat, menerapkan teknologi dan alat kerja yang modern. PT PNM perlu menerapkan teknologi dan alat kerja yang modern, seperti cloud computing, aplikasi mobile, dan perangkat lunak manajemen proyek. Hal ini akan memungkinkan karyawan untuk bekerja secara fleksibel dan produktif di mana saja dan kapan saja. Yang kelima, mendorong inovasi dan eksperimen. Di sini PT PNM perlu mendorong inovasi dan eksperimen dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mencoba hal-hal baru dan berinovasi. Perusahaan dapat memberikan waktu khusus atau dana untuk proyek inovatif atau program eksperimen yang dapat membantu karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan beradaptasi mereka. Dengan mengembangkan hal-hal di atas, diharapkan PT PNM menjadi lebih fleksibel dan mampu menjelma menjadi perusahaan yang agile, yang siap beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan mempertahankan daya saing pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Insya Allah kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam beraktivitas maupun di luar aktivitas pekerjaan. Izinkan saya melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ronald sebelumnya. Namun sebelum saya melanjutkan, ingin memperkenalkan diri kepada semuanya. Nama saya Muhammad Akbar Al-Muharrafah, ADP, mahasiswa Perbanas S2 tahun ajaran 2022. Jurnal yang terkait dengan implementasi MSDM yang relevan dengan era digital saat ini, baik itu 4.0 maupun 5.0, yaitu yang ditulis oleh Da Silva pada tahun 2022. Da Silva mengatakan bahwa proses MSDM saat ini di suatu organisasi sangat erat terhadap digital. Bukan hanya keeratan saja terkait dengan digital dan MSDM, yang lebih pentingnya adalah kolaborasi antara MSDM dengan digital saat ini, sehingga apa akan menghasilkan karyawan yang lebih produktif dalam mencapai tujuan suatu bisnis di dalam organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Utami, saya Dindin Saifuddin akan menyampaikan jawaban dari kelompok kami terkait tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu ulasan singkat jurnal implementasi MSDM yang relevan menjadi isu merespon era industri 4.0 dan 5.0 yang makin luas dampaknya dengan hadirnya teknologi dan budaya global. Adapun jurnal yang akan kami ulas adalah jurnal yang disampaikan oleh Oskan Ozen YB et al. Tahun 2022 yang berjudul Analyzing Workforce Development Challenges in the Industry 4.0. Dalam jurnal ini, implementasi manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM menjadi hal yang relevan dalam merespon era industri 4.0 hingga 5.0. MSDM merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia mereka agar bisa berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi.
Di era industri 4.0 hingga 5.0, MSDM perlu menghadapi tantangan dalam mengelola tenaga kerja yang semakin heterogen dengan berbagai latar belakang dan keterampilan yang berbeda-beda. Selain itu, MSDM juga harus mampu mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan di masa depan, serta merencanakan dan mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan karyawan yang sesuai. Dengan mengimplementasikan MSDM yang tepat, perusahaan dapat menghadapi tantangan dalam era industri 4.0 hingga 5.0 dengan lebih efektif dan memastikan bahwa tenaga kerja mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.